mengetes audio apakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, serta teman-teman yang terkoneksi dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkan setiap nilai-nilai Islam yang telah dibebankan kepada kita. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita tentunya di atas iman dan Islam. Salam dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan masalah mengingkari takdir. Ya, Anda tegaskan sekali lagi, pembahasan kita pada kesempatan ini akan masuk yaitu masalah mengingkari takdir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh At-Tahlawi menukil dua dalil berkaitan dengan masalah mengingkari takdir. Pertama hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anda bacakan dulu sejumlah dua dalil yang beliau nukilkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak mengazab penduduk langit dan bumi, niscaya Dia mengazab mereka. Sedangkan Dia sama sekali tidak berbuat zalim terhadap mereka. Seandainya Dia merahmati mereka, niscaya rahmatnya lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Seandainya seseorang yang memiliki emas sebesar gunung Uhud atau semisal Uhud, lalu dia menginfakkannya di jalan Allah, niscaya Allah Azza wa Jal tidak akan menerimanya hingga dia mengimani takdir yang baik atau yang buruk. Dan ini pokok bahasan kita. Dan dia mengetahui bahwa apa yang akan menimpahnya tidak akan meleset, dan apa yang tidak akan menimpahnya pasti tidak akan menimpahnya. Dan seandainya dirimu meninggal tanpa keyakinan ini, niscaya dimasukkanlah engkau ke dalam neraka. Dan hadis ini tentu dengan sanad yang sahih. Kemudian dalil lain, ya beliau menukil ya dari Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya ya, meriwayatkan dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wa la mudminu khamrin wa la mukadzibun biqadari. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamar, dan orang yang mengingkari takdir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, Syekh Tahlawi mengutip dua dalil berkaitan dengan masalah pengingkaran terhadap takdir. Dalil yang pertama ya, bahwasanya ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengimani ya eh, rukun iman secara keseluruhan, dan diantaranya adalah iman kepada takdir.
yang baik atau yang buruk. Karena apabila kita ya mengingkari salah satu dari rukun iman, maka kita kafir ya tentu setelah hujjah datang kepada kita tentunya. Kemudian dalil yang kedua ya, ini menunjukkan bahwasanya ancaman bagi pelaku orang yang mengingkari takdir ya, yaitu diantaranya adalah tidak akan dimasukkan eh, apa namanya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tentu kita semua mengetahui bahwasanya beriman kepada takdir adalah di antara rukun iman, ya. Maka ketika dia masuk ke dalam instrumen atau masuk ke dalam tataran rukun iman di mana seorang muslim itu wajib meyakini ya tanpa menafikan di antara salah satunya dari enam rukun itu, dan apabila dia menafikan atau mengingkari di antara ya rukun-rukun itu ya, misalnya dia mengingkari takdir atau poin-poin lainnya begitu, maka dia keluar dari Islam ya, dia kafir tentunya. Nah, jadi ketika kita beriman kepada ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim ya, maka kita tidak boleh hanya beriman dengan sebagian dari rukun iman itu ya, akan tetapi kita wajib beriman kepada keseluruhan dari enam rukun iman yang umumnya sudah kita ketahui, tentu beriman kepada Allah, malaikatnya ya, hingga beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk tentunya. Nah, kalau kita berbicara berkaitan dengan masalah takdir, ya, tentu ini bagian penting dalam masalah tauhid, ya. Karena di antara kesempurnaan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia benar dan sempurna di dalam mengimani takdir tentunya. Dan ketika kita mengimani takdir, dan ini merupakan rambu-rambu teman-teman sekalian, kita tidak boleh kemudian semata-mata menggunakan akal kita untuk memahami takdir itu, ya. Karena apabila kita memaksakan akal kita untuk memahami takdir menggunakan akal kita, maka dikhawatirkan akan terjatuh pada hal-hal yang menyimpang tentunya. Nanti kita akan pelajari ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Kenapa demikian? Karena mereka menggunakan takdir di dalam menggunakan akal ya di dalam memahami takdir. Misalnya Ma'bad Al-Juhani ya, yang berasal dari Basrah tentunya. Berasal dari Basrah ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana konsep pemikiran yang dicetuskan oleh Ma'bad Al-Juhani itu. Nah, jadi jangan sampai kita ya memahami takdir itu menggunakan akal. Ya. Bagaimana cara memahami takdir yang benar? Yaitu kita pahami berdasarkan nas ya, baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah tentunya. Karena akal kita itu ya secerdas apapun kita ya, sebanyak apapun keilmuan yang kita miliki ya, apabila kita memahami takdir itu menggunakan akal, maka akan ada kecenderungan akan terjerumus, mudah kita terjerumus di dalam penyimpangan takdir begitu. Ya, karena akal kita ini sifatnya terbatas begitu, tidak bisa memahami segala sesuatu. Sehingga perlu wahyu untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu di dalam masalah pemikiran tentunya. Nah, teman-teman sekalian, ya, tentu pada kesempatan ini kita akan fokus ya, berkaitan pembahasan kita ya. Kita akan menyinggung sedikit tentang konsep takdir tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kita tidak akan membahas takdir secara mendalam ya, karena itu pembahasan yang eh, cukup panjang tentunya. Akan tetapi pada kesempatan ini fokus kita adalah untuk membahas berkaitan dengan masalah pengingkaran terhadap takdir tentunya. Dan untuk pembahasan berkaitan dengan konsep takdir dan bagaimana cara mengimani takdir yang benar, tentu akan kita bahas pada kesempatan yang lain insya Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu penyimpangan takdir ya ternyata sudah terjadi di masa generasi salaf dulu, ya.
sudah terjadi jauh sekali di misalnya di zaman Ibnu Umar, ya. Dijelaskan diriwayatkan bahwasanya pernah ada dua orang yang datang kepada Ibnu Umar dan menceritakan tentang munculnya seseorang atau sebagian orang yang membahas takdir dengan mendalam tentunya. Di antaranya tadi sudah Anda sebutkan itu Ma'bad Al-Juhani. Ya, Ma'bad Al-Juhani dari Basrah. Ya. Jadi Ma'bad Al-Juhani ini mengatakan bahwasanya bahwa suatu perkara adalah suatu yang baru dan Allah tidak tahu sebelumnya. Jadi di sini Ma'bad Al-Juhani mengatakan bahwasanya apa yang akan terjadi di masa depan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal tersebut. Ya, itu konsep pemikiran Ma'bad Al-Juhani. Lalu Ibnu Umar ya mengomentari tentunya orang ini ya Ma'bad Al-Juhani ya. Karena Ma'bad Al-Juhani ini orang yang berdalam-dalam tentunya dalam masalah takdir dan dia dalam hal ini menggunakan akal di dalam memahami takdir ya. Beliau mengatakan bahwasanya sesuatu yang baru, ya Allah tidak mengetahui kebaruan itu begitu. Maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya apabila kamu ya bertemu dengan orang tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka, saya kata Ibnu Umar berlepas dari mereka dan bahwa mereka berlepas dariku. Seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Ya, jadi di sini Ibnu Umar berlepas kepada orang yang mengingkari takdir, ya. Dan orang yang mengingkari takdir itu berlepas dari Ibnu Umar, ya. Berlepas diri, ya. Kenapa orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan itu terus pengingkaran kepada takdir, ya? Seperti yang kita ketahui bahwasanya konsep ya beriman kepada takdir ya itu adalah meyakini bahwasanya apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, ya, dan apa yang telah terjadi, ya, dan apa yang tidak terjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu semua itu. Itu konsep takdir yang harus diimani oleh seorang muslim, ya. Dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya pra kejadian, ya, saat kejadian, pasca kejadian atau tidak akan terjadi. Allah tahu itu. Allah tahu itu. Ya. Maka ketika seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka di sini dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kuasa berkaitan dengan masalah apa yang akan terjadi begitu. Nah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya Anda tegaskan sekali lagi ya, bahwasanya Allah itu mengetahui ya apa yang akan terjadi, mengetahui yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi dan mengetahui yang tidak terjadi ya. Jadi Allah itu tahu apa yang akan terjadi di 1 menit ke depan ya dari Anda bicara ini apa yang akan terjadi ya 1 jam ke depan esok hari Allah itu tahu ya apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lewati, Allah tahu itu. Dan apa yang sedang terjadi, kita ini sedang apa? Ya, apa yang sedang kita bicarakan saat ini, Allah itu tahu. Dan yang tidak terjadi, ya, tidak terjadi dalam artian ya mustahil terjadi. Ya. Allah tahu itu. Kalaupun terjadi, Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan adanya keinginan ya orang yang mati ya, ingin dikembalikan di dunia, ingin menambah amal soleh mereka atau memperbaiki amal soleh mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau la'adu limanahu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka itu dikembalikan di dunia, kata Allah, ya orang yang sudah mati itu merengek minta dikembalikan di dunia. Mereka ingin sedekah, mereka ingin beramal soleh, memperbaiki uh, keburukan yang sudah mereka lakukan ya kata Allah seandainya mereka itu dikembalikan di dunia seandainya kata Allah ini menunjukkan akan mustahil mereka dikembalikan mustahil permohonan mereka dikabulkan ya seandainya mereka dikembalikan ke dunia tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mereka untuk mengerjakannya dan sungguh kata Allah mereka itu pendusta ini Al-An'am ayat 28
Jadi Allah tahu ya mustahil mereka akan dikembalikan ya. Dan kalaupun dikembalikan kata Allah ya mereka ya tetap akan sama seperti sebelumnya. Ya, mereka akan tetap dalam kemaksiatan, ya. Dan karena mereka itu adalah pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang tidak terjadi. Kalaupun yang tidak terjadi itu kejadian, Allah itu tahu. Allah itu tahu. Seperti permintaan orang yang sudah mati, yang mustahil akan dibangkitkan, diberikan kesempatan kepada mereka untuk beramal soleh, mustahil. Ya, Allah tahu itu mustahil. Akan tetapi, ya kalaupun terjadi, kata Allah, ini loh yang akan mereka lakukan. Allah tahu itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ana akan eh, menampilkan atau membacakan beberapa dalil mengenai iman kepada takdir. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan yang di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lauh al-mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Hajj ayat 70. Nah, jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu telah dicatatkan, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lauhil mahfuz, ya. Lembaran-lembaran yang terjaga tentunya, termasuk masalah takdir ini, iman kepada takdir. Jadi semua takdir kita, apa yang akan menimpa kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Ini Az-Zumar ayat 62. Ayat ini teman-teman sekalian juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu dan termasuk menciptakan perbuatan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan manusia. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah." Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Ini Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Nah, ayat ini secara gamblang teman-teman sekalian menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, perbuatan manusia ke apa saja, itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita wajib beriman kepada yang namanya takdir, ya. Ya, ini jelas sekali dalil-dalil atau nas yang tercantum di dalam Al-Qur'an dalam masalah ini tentunya. Nah, kemudian kita akan lihat dari As-Sunnah berkaitan dengan masalah beriman kepada takdir itu. Mari kita lihat dalil mengenai iman kepada takdir dari As-Sunnah, ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril ketika Nabi SAW ditanya mengenai tentang iman. Apa kata Nabi SAW? Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Iman itu, kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar atau takdir yang baik atau yang buruk. Ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian dalam hadis lain, teman-teman sekalian, disebutkan dari Abdullah bin Amr. Ia mengatakan bahwasanya beliau yang mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qadarallahul muqadir qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua takdir ya sebelum menciptakan langit dan bumi dan 50.000 tahun lamanya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir ya manusia, takdir apa namanya makhluk yang yang ia ciptakan itu jauh sebelum 50.000 tahun alam raya ini diciptakan tentunya. Nah, maka teman-teman sekalian ini adalah sejumlah dalil ya, yang berkaitan dengan masalah beriman kepada takdir. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini adalah ancaman bagi yang mengingkari takdir tentunya. Ya. Jadi banyak sekali ancaman ya berkaitan dengan bagi orang yang mengingkari takdir. Di antaranya adalah wasiat Ubadah bin Samit kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya bunayya, innaka lan tata'ama ta'amal imani walan tablugh haqqa haqiqatil ilmi billahi hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman dan tidak akan mencapai kebenaran hakikat ilmu terhadap Allah sebelum kamu meyakini atau mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian anaknya bertanya, ya abatahu wa kaifali an a'lama ma khairul qadari min syarihi. Wahai ayahku, bagaimana aku mengetahui takdir yang baik dan buruk? Lalu beliau mengatakan, "Ta'lamu annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala uktub." Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Ya bunayya, in mitta walasta ala dhalika dakhaltan nar. Kemudian beliau radhiyallahu menjawab, kamu mengetahui ya, bahwa apa yang telah ditakdirkan pasti tidak akan menimpa dirimu. Dan apa yang telah ditakdirkan pasti tidak akan meleset. Maksudnya pasti akan menimpa dirimu. Wahai anakku, aku telah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Maka terjadilah semenjak itu apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Wahai anakku, kata beliau, jika kamu mati dan tidak dalam keyakinan seperti ini, maksudnya tidak mengimani takdir, pasti kamu akan masuk ke dalam neraka. Ini diriwayatkan hadis riwayat Imam Ahmad. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia jauh ya 50.000 tahun sebelum alam raya ini diciptakan. Dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub." Qal rabbi wa madza aktub? Qal uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW adalah pena. Lalu Allah berfirman kepada pena, memerintahkan pena, uktub, tulislah, kata Allah. Pena itu mengatakan, menjawab, wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah, kata Allah, semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu saksi bahasan kita ya berkaitan dengan masalah ini adalah bahwasanya ancaman ya bagi orang yang mengingkari takdir, ya baik takdir yang baik atau takdir yang buruk adalah ya ancaman neraka, yaitu ya bunayya in mitta walasta ala dzalika dakhaltan nar. Wahai anakku, jika kamu mati tidak dalam mengimani takdir, ya, maka kamu pasti akan masuk masuk neraka. Dan ini adalah di antara bentuk ancaman bagi orang yang mengingkari takdir tentunya. Kemudian teman-teman yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, amalan kita ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengimani takdir. Karena apabila kita mengingkari takdir teman-teman sekalian ya, maka otomatis kita ya, keluar dari Islam. Ketika kita mengingkari takdir, ya tidak beriman kepada takdir, otomatis kita akan keluar dari Islam tentunya. Hal ini ya sebuah riwayat dari Ibnu Ad-Dailami yang mengatakan, aku bertemu Ubay bin Ka'ab. Lalu aku berkata, wahai Abul Munzir, ada sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah takdir atau qadar. Maka ceritakanlah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu hadis. Semoga keraguan itu hilang dari hatiku. Maka beliau, ya radhiyallahu anhu berkata, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka Allah menyiksa mereka dengan tidak zalim kepada mereka. Dan seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah kepada mereka lebih baik dari amalan mereka. Dan ini saksi bahasan kita. Dan seandainya, kata beliau, kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerima darimu sebelum kamu beriman kepada qadar atau takdir. Dan kamu meyakini apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Artinya pasti akan terjadi. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Lalu Ibnu Ad-Dailami mengatakan, lalu aku mendatangi Huzaifah. Maka beliau berkata kepadaku seperti itu juga. Aku mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka beliau pun mengatakan hal itu juga. Dan beliau pun mendatangi Zaid bin Sabit. Ya, beliau menceritakan kepadaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Jadi teman-teman yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berkaitan dengan masalah pengingkaran terhadap takdir. Ya, kita sudah mengetahui nas-nas ya, syar'i yang berkaitan dengan masalah takdir bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menetapkan semua takdir manusia. Apa yang akan terjadi? Ya, bahkan 50.000 tahun sebelum alam raya ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan takdir itu tentunya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya sudah menetapkan apa uh, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, Allah tahu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Ya. Karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Dan kita sudah mempelajari berkaitan dengan ancaman ya bagi orang yang mengingkari takdir tentunya. Nah, kita singgung sedikit bahwasanya ada kelompok yang menyimpang di dalam mengimani takdir. Ya, ada kelompok yang menyimpang di dalam mengimani takdir. Ini berangkat dari ya cara mereka memahami takdir itu menggunakan akal, menggunakan logika. Sehingga dalam hal ini mereka menyimpang ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam mengimani takdir. Nah, ada dua kelompok ya yang umumnya kita ketahui di mana mereka dalam hal ini menyimpang di dalam mengimani takdir.
Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ya. Yang pertama teman-teman sekalian ada Qadariyah. Jadi pemahaman ini ya dia meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, apa yang sedang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang terjadi, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal itu. Ini menurut orang Qadariyah. Jadi apa yang kita lakukan yang menurut orang Qadariyah ini adalah menurut kehendak kita, ya. Ini menurut kehendak kita, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang Qadariyah ini pemahamannya seperti ini, ya. Orang Qadariyah tidak ya, meyakini bahwasanya apa yang akan dia lakukan itu semata-mata menurut kehendak mereka dan Allah tidak mempunyai kuasa atas hal itu. Itu menurut kelompok Qadariyah dan ini jelas menyimpang ya. Karena segala sesuatu yang akan kita lakukan ya dan yang sudah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu. Ya. Tentu pemahaman ini ya yang pencetus Qadariyah ya, yang pertama kali ini dicetuskan oleh seseorang yang dari Irak yang bernama Susan. Ya. Dulu dia ini adalah seorang Nasrani, kemudian masuk Islam, kemudian murtad kembali. Nah, pemahaman Susan ini ya, kemudian diadopsi ya oleh Ma'bad Al-Juhani ya, yang mengambil pendapat Susan berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian pendapatnya diikuti oleh orang setelahnya misalnya Ghailan Al-Damsyiki. Ghailan Ad-Damsyiki. Ya. Jadi di sini dia mengatakan Qadariyah mengatakan bahwasanya ya perbuatan manusia ya semuanya itu di luar ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah menyimpang tentunya. Ya. Kemudian kebalikan dari Qadariyah itu Jabariyah. Ya. Jadi orang Jabariyah ini kalau Anda boleh mengumpamakan manusia ini seperti wayang. Ya. Di mana manusia itu tidak memiliki kehendak. Artinya, apa yang manusia itu lakukan itu merupakan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini diperkenalkan oleh Al-Jad Ibnu Dirham dan disebarkan oleh Jaham bin Sofwan. Jadi, kelompok Jabariyah ini mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, artinya manusia itu seperti wayang dikendalikan oleh pemainnya. Ya, jadi kelompok Jabariyah ini mengatakan bahwasanya segala sesuatunya itu ya kita tunduk ya. Artinya kita tidak memiliki kekuasaan untuk memilih, kita tidak memiliki kekuasaan sehingga semata-mata semua perbuatannya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Ya, dari kelompok ini kemudian ada orang yang malas untuk berikhtiar. Dalam artian misalnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diam di rumah duduk saja tidak ada ikhtiar. Karena dia beranggapan bahwasanya termasuk rezeki itu ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah takdirkan akan datang kepadanya dan ini keliru. Dia dalam hal ini tidak ada ikhtiar dalam masalah ini. Ya, ini sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Ya, orang yang berpaham seperti ini Jabariyah ini. Ya, bahwasanya ada seseorang yang ketahuan mencuri ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya, lalu pencuri itu diinterogasi oleh Umar. Apa kata pencuri itu? Allah telah menentukan, Allah telah mentakdirkan aku mencuri. Lalu mendengar ucapan itu, Umar pun marah sekali. Dan dia menganggap orang itu telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar pun memberikan dua hukuman kepadanya, ya, yaitu dia dipotong tangannya, kemudian dia dihukum dera atau dicambuk karena menganggap bahwasanya perbuatannya itu
adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kelompok ini bertolak belakang, ya, baik itu Qadariyah ataupun Jabariyah. Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia itu yang menentukan takdirnya sendiri, ya. Kemudian Jabariyah mengatakan takdir manusia itu, ya, manusia itu hidup, ya, itu tidak mempunyai takdir, hanya mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melakukan sesuatu baik kebaikan atau keburukan, dia mengatakan itu adalah yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya, begitu. Padahal dia bisa loh tidak mencuri, dia bisa, akan tetapi alasannya ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebuah kekeliruan, ya. Sedangkan ahlu sunnah adalah berada di tengah-tengah, ya, antara qadariyah dan jabariyah. Ahlu sunnah itu meyakini bahwasanya antara ikhtiar dan tawakal berjalan lurus. Ya. Ikhtiar dan tawakal itu berjalan lurus. Itu adalah ahlu sunnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan masalah mengingkari takdir, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru dalam masalah takdir, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan-keburukan tentunya. Tentunya kita juga dengan ikhtiar. Baik, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari itu semua. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.